Halo, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MDC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Sebelum mengikuti ibadah online ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu: pertama, ikutilah dengan sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi kita fokus dengan ibadah kita. Kedua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah, urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari segera saja kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Selamat pagi gereja Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita agungkan nama Dia. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penerusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami puji Engkau Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penerusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tinggikan namanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya. haleluya, amin. 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 Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan.
Biarlah setiap kita yang ada dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam menyembah Engkau. masyurkan namamu Tuhan. Kau yang membebaskan, Kau yang melepaskan. Oh Tuhan, ku sembah Tuhanku, ku sembah Rajaku.
angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau, Tuhanku, Rajaku, kekasih hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you, biar segala yang bernafas memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, ku sanjung Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bertemu kembali kita di dalam ibadah MDC Samarinda. Luar biasa umat Tuhan di dalam tekanan-tekanan virus yang sangat tak terkendali, tetapi kita tetap semangat, kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan dan melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Walaupun Tuhan kami tidak bisa berkumpul bersama-sama,
tetapi hati kami Tuhan tetap menjadi bagian dari kesatuan tubuhmu, kesatuan gerejamu yang tak akan terpisahkan oleh apapun. Sebab itu Tuhan, bimbing kami pada saat ini agar kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai saat ini kita masih belum ada kepastian kapan wabah itu akan berakhir, kapan itu akan selesai. Tetapi gak apa-apa, kita tetap menunggu saatnya Tuhan. Saudara tahukah bahwa manusia itu, umat Tuhan khususnya, seringkali atau kadangkali diizinkan Tuhan untuk melewati saat-saat gelap, melewati kegelapan. Tuhan sengaja mengizinkan kita melewati saat-saat yang tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak nyaman. Tahukah saudara bahwa Yesus pun juga mengalami. Dan Yesus pernah mengalami kegelapan yang sangat gelap. Tapi puji Tuhan, di dalam kegelapan, Yesus tidak bisa dibelenggu, Yesus tidak bisa dibungkam, dan Yesus tidak bisa dibatasi. Di dalam kegelapan pun, Yesus tetap berkarya, bahkan di dalam kegelapan itu, Yesus mencerminkan satu kemuliaan dan keagungan Tuhan yang luar biasa. Ayo kita selidiki, kapan sih Tuhan Yesus mengalami kegelapan? Di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Begini firman Tuhan. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini adalah satu peristiwa yang sangat spektakuler yang terjadi di dalam hidup Yesus ketika menjelang kematiannya. Waktu Yesus disalib, tiba-tiba langit menjadi gelap, tidak ada cahaya matahari, tidak ada sinar sedikit pun, dan sungguh suasana menjadi sangat gelap. Matahari tidak bersinar. Perlu diketahui, matahari tidak bersinar waktu itu bukan karena ada gerhana matahari, tetapi karena Allah berduka. Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, harus ditimpakan, dibebani dengan dosa yang sangat besar karena dia memikul dosa seluruh dunia. Yang padahal dia tidak berdosa. Yang kedua, yang membuat dunia itu gelap karena waktu itu Yesus Kristus sedang mengalami penderitaan yang amat sangat menyakitkan. Karena dia harus memikul dosa-dosa dunia. Itulah sebabnya dunia sangat gelap mengikuti duka cita yang terjadi. Namun yang indah adalah ketika masa-masa gelap terjadi selama kurang lebih 3 jam. Di dalam kegelapan itu Yesus cemerlang, dia menampilkan sosok yang berwibawa, sosok yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai-sampai di dalam kegelapan dunia itu terjadi suatu keajaiban di mana salah satu tentara atau kepala pasukan tentara Romawi yang bertugas mengeksekusi penyaliban Yesus, dia melihat seluruh rentetan kejadian penyaliban Yesus. Dia melihat ada sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai dia kagum, dia memuliakan Tuhan, dan dia mengakui benar
ternyata Yesus itu tidak bersalah. Yang membuat saya kagum adalah di tengah suasana gelap, di tengah penderitaan Yesus yang sangat mencekam itu, tapi Yesus masih menyinarkan sosok kemuliaan Tuhan yang membuat prajurit Romawi terkagum-kagum. Di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan dosa itu, Yesus masih menyinarkan sosok keagungan kemuliaan Tuhan yang membuat orang bertobat. Kalau orang bertobat dalam suasana ibadah, enak. Kalau orang bertobat dalam suasana yang hingar-bingar, penuh pujian penyembahan, ya itu nikmat, itu banyak. Tetapi hal ini Bapak Ibu, kepala pasukan tentara Romawi bertobat melihat kemuliaan Tuhan saat dunia gelap, saat suasana mencekam. Justru saat itu dia melihat kemuliaan Tuhan. Kok bisa? Apa rahasianya? Di mana kuncinya sampai seorang tentara Romawi yang kita tahu tentara Romawi itu adalah oposisi dari Yesus. Dia itu adalah berseberangan imannya dengan Tuhan. Tapi dia bertekuk lutut mengaku bahwa betul Yesus ini adalah orang benar. Dan dia memuji Tuhan untuk itu. Mengapa Bapak Ibu? Sampai prajurit ini mengaku Yesus orang benar. Karena selama penyalipan, mulai dari Yesus diadili, dia dibawa ke Bukit Golgota, dia disesat, dia diludahin, dia dipukul, dia segala penderitaan yang Yesus alami. Yesus tidak menunjukkan pemberontakan dan penolakan. Bahkan waktu di atas kayu salib, Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat mengagumkan. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, Yesus gak mengeluh. Tidak ada satu kata-kata yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak suka dengan orang-orang tertentu. Bahkan Yesus tidak menyebutkan nama-nama pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu yang membuat dia menderita. Tidak. Dia justru mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Yang membuat kepala pasukan ini terheran-heran dan kagum kepada Yesus adalah Yesus tidak sakit hati, dia tidak marah-marah, dia tidak mencaci maki, justru dia mengucapkan kata-kata pengampunan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa Bapak. Yesus mengampuni. Dia tidak benci, dia tidak dendam. Ditambah lagi, ketika para prajurit menyerahkan atau memberikan anggur yang dicampur dengan empedu untuk diminum, ditolak oleh Yesus. Saudara tahu, prajurit-prajurit itu mencoba untuk memberikan minuman anggur yang dicampur empedu itu tujuannya itu memiliki kekuatan untuk mengurangi rasa sakit. Tujuan anggur itu diberikan kepada Yesus supaya Yesus minum, sehingga setelah minum itu rasa sakitnya, nyerinya, penderitaannya itu bisa berkurang. Tapi Yesus tolak mentah. Kenapa Yesus menolak? Yesus menolak tawaran minuman itu yang sebetulnya menguntungkan dia, mengenakkan dia. Tetapi Yesus tolak, kenapa? Yesus ingin segala hukuman, segala penderitaan yang diberikan kepadanya, dia terima dan dia tidak mau mengurangi dan dia tidak mau membuat satu alasan-alasan. Tidak. Yesus tolak. Artinya hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus, dia terima dengan ikhlas. Dia tidak komplain. Dia tidak minta pengurangan. Enggak. Yesus betul-betul menerima itu. Nah, itulah yang membuat kepala pasukan tentara Romawi kagum, salut, dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena begitu penderitaan yang
sangat menyakitkan, tetapi Yesus tidak mengeluh. Nah, yang menjadi fokus kita pada saat ini adalah sebelum Yesus meninggal, ada satu kalimat yang membuat kita harus belajar kepada Tuhan. Yaitu dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Kalimat ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Yesus sebelum Yesus mati. Dan kalimat ini memiliki arti yang sangat dalam. Apa maksud dari kalimat ini, Bapak Ibu? Yang pertama, kalimat ini menunjukkan di dalam kegelapan, di dalam suasana yang tidak menyenangkan, tekanan, Yesus tetap fokus kepada Bapa. Ini yang pertama. Mengapa Yesus dikagumi? Mengapa kematian Yesus membawa pertobatan? Karena Yesus bisa menunjukkan bahwa di tengah-tengah kesulitan, tekanan, dan kegelapan itu, hatinya tenang dan dia tetap fokus kepada Bapa. Makanya dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kalimat itu menunjukkan rasa ketenangan yang ada dalam Yesus. Kalimat yang disebut dalam kata-kata itu adalah ya Bapa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Yesus memiliki kedekatan dengan Bapa. Sehingga kalimat itu menunjukkan bahwa Yesus itu fokus kepada Bapa yang mengasihi dia. Yesus sangat mengasihi Bapanya sehingga di dalam kesakitan, di dalam kesulitan pun dia tetap fokus kepada Bapa. Satu hal yang menarik di dalam menyebut kata Bapa. Kata Bapa itu diperkenalkan oleh Yesus kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Untuk menunjukkan bahwa relasi kita manusia dengan Tuhan itu seperti anak dan orang tua. Dan ini yang tidak banyak orang tahu di dunia. Tidak banyak agama yang mengerti, bahkan mereka tidak sampai kepada suatu pengertian bahwa ternyata umat Tuhan itu ditempatkan sebagai anak. Bukan sebagai orang yang harus mengalami tekanan, harus mengalami penyiksaan. Tidak. Tuhan menempatkan dirinya sebagai Bapa. Ini luar biasa. Ini yang kita harus sadari. Dan itu yang membuat Yesus, mengapa dia dekat dengan Bapa dan dalam keterbatasan, dalam penderitaan, di dalam suka duka, dia berkata, "Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu." Saudara, Mazmur 103 ayat 13 berbunyi begini. "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saya mau beritahu, Tuhan itu mengasihi kita seperti orang tua kepada anak. Sangat mengasihi, sangat intim, sangat dekat. Dan Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Memang saya tahu ada beberapa orang yang sulit untuk memahami. Apalagi khususnya kepada orang-orang yang memiliki orang tua yang sangat keras. Ada kan tipe-tipe orang tua yang sangat keras, disiplin. Ada orang tua yang galak. Ada orang tua yang cuek, hanya cari uang, tapi dia nggak peduli. Ada kan orang tua yang tidak pernah dekat, bermain bareng, berpelukan. Ada orang tua seperti itu. Ada ayah-ayah yang jaim, jaga image supaya dia berwibawa, dia jaga. Ada. Nah, kepada anak-anak yang orang tuanya seperti ini, saya tahu sulit untuk membayangkan bahwa Allah itu Bapa yang mengasihi. Oleh sebab itu saya mengajak bapak-bapak, ayo perlakukanlah anak-anakmu
Sama seperti Allah memperlakukan umatnya. Dia mengasihi, dia dekat, dia membelai. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kekeringan, yang saat ini sedang mengalami kegelapan, pandanglah kepada Tuhan sebagai ayah, sebagai daddy, sebagai papi, sebagai orang tua yang memprotek anaknya, yang membela anaknya. Itulah yang membuat prajurit Romawi kagum melihat Yesus. Karena di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, dia berkata kepada Bapa, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang artinya Yesus memiliki hubungan yang sangat intim dan dekat dan tidak ragu sedikit pun. Dia fokus kepada Bapa. Dia tidak fokus kepada penyakit. Dia tidak fokus kepada kegelapan. Nah, saya sangat menyayangkan kalau saat-saat ini, saat orang sedang panik, saat orang sedang kalang kabut menghadapi wabah yang sangat sulit ditebak, lalu dia menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Yang dipikir hanya di berita-berita, sampai di mana berapa orang yang meninggal, berapa yang sudah terinfeksi. Bapak Ibu, fokuslah kepada Tuhan. Jangan kita terlalu terpengaruh dengan berita-berita yang menyeramkan. Memang itu baik, itu laporan. Tapi fokus kita hendaklah kepada Tuhan. Berita-berita yang kita dengar dari media massa, dari televisi, itu hanya sekedar pelengkap saja. Jangan itu menjadi fokus kita. Cukup didengar. Fokus kita hendaklah kepada Tuhan. Yesus pada waktu dia dianiaya, pada waktu dia mengalami kegelapan, fokusnya kepada Bapa. Dia nggak bilang sama muridnya Yohanes, tolong dong, lap dong darahku bercucuran. Enggak. Dia nggak memerintahkan ibunya, ibu tolong dong ibu, ini aku mengalami kesakitan. Enggak. Sepanjang penyalipan, dia hanya fokus kepada Bapa. Itu yang membuat dia tegar, itu yang membuat dia kuat. Dan itu yang membuat prajurit Roma salut, terheran-heran, dan mengagumi dan dia bertobat. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan turun ke atas Yesus. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan ketika kegelapan itu menyelimuti dia, mencekam? Yang kedua adalah Yesus mempercayai Tuhan yang dapat dipercaya. Dia mempercayai Tuhan yang dapat dipercaya. Bapa yang mengutus dia, Allah yang maha baik itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Saya mau bertanya Bapak Ibu. Siapa yang Anda percaya saat ini? Dalam situasi yang sangat menakutkan ini. Siapa yang Anda percaya? Apakah kita percaya kepada perusahaan? Kita percaya kepada asuransi? Percaya kepada berita-berita? Pada siapa kita percaya? Maksud saya percaya yang dalam arti yang dapat membuat kita tenang. Yang dapat membuat kita merasa sudah menerima apa adanya. Siapa? Yesus di dalam keadaan yang mencekam, yang dia percaya adalah Bapa. Dia tidak mau mendengar kata-kata orang-orang di kanan kirinya. Prajurit lah. Dia tidak mau mendengar. Yang dia dengar adalah Bapa. Mengapa? Karena Bapa di sorga adalah Allah yang bisa dipercaya. Kata mempercayai Tuhan. Sampai Yesus mengatakan ke dalam tanganmu kuserahkan. Kuserahkan di sini juga memiliki pengertian begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya harta, berlian atau emas atau apapun yang berharga. Kemudian untuk mengamankan harta kita tidak taruh di rumah. Kita bawa ke bank. Kita simpan di safe deposit box. Nah, seperti itulah kata menyerahkan ke dalam tanganmu itu yang diungkapkan Yesus. Artinya begini, ketika seseorang menitipkan atau menyimpan barang berharganya di safe deposit box, dia tahu itu aman.
Dia tahu di situ nggak akan ada orang yang ngutak-atik, nggak akan dicuri, nggak akan hilang, pokoknya dia utuh. Ketika Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seperti itulah Yesus meletakkan nyawanya, hidupnya, masa depannya di dalam tangan Bapa. Aman. Nggak akan Tuhan itu melepaskan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat 12 berkata begini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus ini bersaksi. Dia nggak malu, percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya tidak malu, dia sangat yakin apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya itu akan dipelihara. Pemeliharaan Tuhan itu bisa dipercaya, nggak usah ragu. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita sudah percaya Yesus, kita aman di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya punya 3 anak. Satu kali anak saya laki-laki, waktu dia masih kecil, saya bawa ke kolam renang. Sampai di kolam renang, pakai baju renang, dan saya turun ke kolam renang. Anak saya masih di atas. Ketika saya sudah sampai di kolam renang, di air, saya katakan kepada anak saya, "Hos, ayo turun, lompat." Anak saya karena melihat air yang sedada saya, dia bilang, enggak mau, takut. Saya bilang sama anak saya, jangan takut, kamu lompat, nanti papa yang tangkap kamu. Pertama dia masih takut-takut, tetapi saya bilang, jangan takut, papa tangkap kamu. Ayo lompat, ayo papa tunggu. Akhirnya dia mencoba melompat, bang. Dan saya jamin, ketika dia melompat itu, saya sudah menunggu, tangan saya sudah menanti, dan begitu dia masuk air, saya langsung tangkap dia. Jadi walaupun air itu sedada saya, walaupun itu untuk anak saya tenggelam, tapi karena saya pegang dia tidak tenggelam. Dan dia rasa aman itu. Dan ternyata dia suka. Dan setelah dia suka, dia minta lagi. Ulang lagi. Minta lagi. Ulang lagi. Terus berulang-ulang akhirnya tidak ada takut sama sekali. Mengapa anak kecil berani melompat ke air yang sebetulnya dalam? Karena di air itu ada papanya yang siap menunggu dan menangkap. Itulah yang disebut percaya. Yesus kepada Bapaknya juga berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan. Dia sangat percaya kepada Bapaknya. Yang ketiga, di dalam kegelapan, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, di dalam kegelapan, Yesus fokus kepada Bapa. Yang kedua, di dalam kegelapan, dia mempercayai Bapaknya bisa dipercayai. Dan yang ketiga, Tuhan bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang kita sudah serahkan ke dalam tangannya. Tuhan bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang kita sudah serahkan ke dalam tangannya. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu, jangan takut dengan apa yang terjadi hari ini. Karena semuanya itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup merubah. Tuhan pegang kendali, gak apa-apa. Mungkin sudah bertanya, emang tangan Tuhan sebesar apa dunia dalam genggamannya? Emang sehebat apa? Saudara, saya mau bacakan dalam kitab Kisah pasal 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?
kalimat pertama dari ayat ini berkata, langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kaki Tuhan. Saudara, bayangkan bumi yang sebesar ini, itu hanya sebagai tumpuan kaki. Apa sih tumpuan kaki? Footstep. Apa footstep? Pijakan kaki. Saudara bisa bayangkan, bumi yang sebesar ini itu hanya sebagai pijakan kaki. Lah, kalau kaki Tuhan sebesar bumi ini, tubuhnya sebesar apa? Kita bisa bayangkan. Tentu besar. Memang Allah Maha besar. Sebab itu Yesus tahu persis bahwa Bapaknya itu bertanggung jawab. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Jangan takut. Percayakanlah masa depan kita, keluarga kita, hidup kita di dalam Dia. Dia yang mengatur semua. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, saya mau beritahu. Nanti kalau kita hari udah kiamat, kita semua ngumpul di sorga. Anak-anak Tuhan semua ngumpul di sorga. Yakin, setiap anak Tuhan ketika kiamat terjadi, kita semua akan dibawa Tuhan ke sorga. Satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara. Ketika kita di sorga, semua orang, semua umat Tuhan yang ada di sorga, itu memiliki tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang ada bisul, atau mungkin ada jerawat. Enggak ada. Semua proporsional. Kalau ada di antara saudara yang selama ini gagal diet, jangan takut. Ketika kita di surga, kita akan proporsional. Tetapi di antara miliar atau jutaan orang yang di surga nanti, yang semuanya tubuhnya lengkap, tubuhnya sempurna, ada satu pribadi yang tubuhnya cacat. Saya ingin tahu siapa? Di antara bermiliar orang yang di surga nanti, yang semua tubuhnya sempurna, ada satu pribadi di surga yang tubuhnya cacat. Saudara tahu siapa? Tuhan Yesus. Mengapa cacat? Karena dia waktu disalib tangannya lobang. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia sempat menunjukkan tubuhnya, dirinya kepada murid-muridnya. Dia dalam keadaan memakai tubuh kemuliaan. Dan dia berkata kepada Thomas, Thomas, lihat tanganku dan masukkan jarimu ke dalam tanganku. Artinya, waktu Yesus bangkit dari kematian, dia menggunakan tubuh kemuliaan, ternyata lubangnya masih ada. Itu menunjukkan bahwa Yesus sengaja itu bawa untuk menjadi memori, untuk menjadi catatan kepada kita bahwa Yesus bertanggung jawab atas keselamatan kita. Kita bisa masuk surga itu karena tangan yang berlubang paku. Kita bisa diselamatkan itu karena Dia yang bertanggung jawab. Saya ingin yakinkan kepada kita semua, Tuhan Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab atas dirimu dan diriku. Atas anak-anakmu, atas perusahaanmu, atas kita semua. Sebab itu jangan ragukan. Di tengah-tengah kegelapan dunia, kita masih meraba-raba, kita nggak tahu apa akan yang terjadi besok. Jangan ragu, percayalah kepada Tuhan. Sebab Dia bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Dia bertanggung jawab atas masa depanmu. Jangan sedikit pun ada keraguan. Sebab itu Yesus waktu disalib, Dia nggak ragu. Dia dengan yakin, itulah yang membuat mengapa kepala pasukan hormat. Dia terheran-heran karena dia melihat bagaimana Yesus menampilkan sosok yang teguh, yang tidak goyah, yang berani. Karena kemuliaan Tuhan ada dalam dirinya. Kesimpulannya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau saat ini dalam kegelapan, kalau kita semua ini dalam keadaan yang tidak menentu, serba meraba-raba, jangan takut. Yesus pernah mengalami kegelapan. Yesus pernah melewati saat-saat yang sangat sulit. Tetapi kita baru saja membaca, di tengah-tengah kegelapan itu, Yesus fokus kepada apa-apa. Dia nggak pusing dengan kegelapan. Dia nggak pusing dengan luka-lukanya, nggak pusing.
Dia hanya fokus kepada Bapa. Ingat, di mana fokusmu, maka disitulah nasibmu. Kalau kita fokus kepada Bapa, maka nasib kita akan dipegang oleh Bapa. Tapi kalau kita fokus kepada masalah, maka hidup kita, nasib kita akan diobrak-abrik oleh masalah. Maka Yesus mengambil sikap yang benar. Dia fokus kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, fokus kepada Tuhan. Ayo, yang kedua, percayalah bahwa Dia bertanggung jawab atas hidup kita semua. Demikian renungan kita pada saat ini. Percayalah, Tuhan dapat dipercaya. Dia bertanggung jawab dan fokus kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya kami sedang meraba-raba di dalam kegelapan. Tuhan, kami tidak tahu hari esok. Kami tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini, kami meletakkan harapan kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Sebab itu Bapa, mulai saat ini, perhatian kami, pengharapan kami, fokus kami akan kami tujukan hanya kepadamu. Karena kami tahu ketika kami berharap kepadamu, maka pengharapan itu tidak mengecewakan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini terdampak oleh karena virus corona, oleh karena wabah yang sedang menyerang dunia saat ini. Kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan mereka. Engkau buka jalan. Kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kegelapan, yang tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus kerja apa, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus melakukan apa. Tuhan, pegang tangan mereka, tuntun mereka melewati kegelapan sampai mereka melihat cahaya terang itu dan mereka hidup di dalam percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak akan membuat kami tergeletak. Engkau akan membuat kami hidup dengan pengharapan. Dan di ujung dari pengharapan, Engkau akan memberikan kemenangan. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa, kuatkan dan teguhkan setiap umat-Mu. Mereka yang mengalami kesakitan, Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau pakai para dokter, pakai para perawat, pakai Tuhan, para orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Agar hikmat-Mu menyertai mereka. Dan khususnya Tuhan, di dalam situasi kegelapan ini, ajar kami untuk percaya kepadamu. Untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kepada apa-apa yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan, andalan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu, di tangan-Mu kami aman. Terima kasih Bapa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan Allah yang maha kuasa, tangan yang olehnya kita diselamatkan melalui bilurnya. Kiranya kasih anugerah yang oleh Yesus kita diselamatkan. Dan kiranya Roh Kudus yang telah Dia curahkan ke atas kita akan terus melindungi kita, akan terus membuat kita memandang kepadanya, akan terus membuat kita terus berjalan di dalam anugerahnya, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Tuhan akan melindungimu, Dia akan menjagaimu, Dia akan menyinarimu dengan wajahnya, dan kemuliaannya akan turun ke atasmu. Sehingga engkau akan melihat kemuliaannya. Sama seperti kepala pasukan Romawi melihat kemuliaan Tuhan dan menjadi percaya. Demikian pula kiranya kemuliaan Tuhan akan Dia singkapkan untuk kita semua melihat
Sehingga kita akan bersuka cita, kita akan kuat, kita akan bergembira karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, stay healthy, God bless you. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda. Ibadah online tidak menghalangi kita di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan
ke rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kalian orang-orang muda dapat mengakses ibadah online Image Teens setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teens Samarinda. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Lois. Doa Diper telah aktif kembali dan dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC Samarinda. Dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.